Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayatun. Saya di sini akan menjelaskan studi kelayakan bisnis pada usaha Sun Cafe. Latar belakang Sun Cafe. Adanya usaha ini yaitu memberikan solusi kepada masyarakat yang membutuhkan untuk melepas penat dan lelah, membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar kafe, serta menambah pengalaman dan melatih kreativitas diri. Nah, terciptanya nama Sun Cafe ini dari arti kata sun. Sun ini memberikan kesan kecerahan, kehangatan, dan energi. Matahari sering dikaitkan dengan awal yang baru, optimisme, dan vitalitas yang sangat cocok dengan perasaan yang diinginkan oleh banyak orang pada saat mereka memulai hari dengan secangkir kopi. Nah, kopi tentu saja langsung mengingatkan orang pada minuman kopi yang memiliki efek menyegarkan, meningkatkan konsentrasi, dan menambah energi. Sun Cafe ini sebuah kedai kopi yang menyajikan kopi specialty dengan suasana hangat dan juga cerah, mengundang pelanggan untuk merasakan kehangatan sinar matahari melalui secangkir kopi. Di sini ada kajian aspek legalitas Sun Cafe. Ada nama perusahaan, nama pemilik, alamat, nomor telepon, email. Untuk usaha, akte notaris, sertifikat halal, NIM atau nomor induk perusahaan. Lalu ada fit izinnya, ada NPWP-nya, ada SIUP, lalu ada TDV dan IMB dan izin lingkungan. Nah, visi, misi, dan sasaran Sun Cafe. Visi menjadi tempat yang nyaman dan inspiratif bagi semua orang, di mana mereka dapat menikmati kopi yang berkualitas sambil menciptakan momen kebersamaan dan kreativitas. Untuk misi yang pertama yaitu menyajikan kopi berkualitas tinggi dari biji kopi pilihan dengan perhatian penuh pada rasa dan keseimbangan. Yang kedua, mendukung petani kopi lokal dengan menjalin kemitraan yang adil dan berkelanjutan. Yang ketiga, menyediakan layanan pelanggan yang ramah dan profesional untuk memastikan pengalaman yang menyenangkan bagi pengunjung. Nah, untuk sasarannya yaitu kedai kopi dapat disusun dalam berbagai aspek untuk mencapai kesuksesan bisnis, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mempertahankan daya saing. Di sini ada struktur organisasi Sun Cafe, ada owner, manajer keuangan, tim produksi, pramusaji atau tim kebersihan, lalu ada kasir, barista, dan koki, dan ada security. Tugas dan tanggung jawab pemilik atau owner mengawasi seluruh operasional, pengambilan keputusan strategis, dan mengawasi karyawan, serta menangani keluhan pada pelanggan. Manajer keuangan di sini mengelola anggaran, analisis laporan keuangan, dan mengelola kewajiban pajak Sun Cafe. Untuk tim produksi, memelihara mesin dan peralatan agar tetap bersih dan layak dipakai, pencatatan dan pelaporan. Untuk barista, membuat minuman sesuai pesanan pelanggan, menjaga kebersihan area dan bar, dan memastikan kualitas minuman. Untuk kasir, mengelola transaksi keuangan dan memberikan laporan keuangan harian. Nah, untuk pramusaji dan tim kebersihan, melayani pelanggan, mengantar pesanan, membersihkan meja, dan menjaga kenyamanan pelanggan. Untuk security, menjaga keamanan sekitar Sun Cafe dan kenyamanan pelanggan. Di sini ada desain Sun Cafe, ada tempat parkir, ada kasir, ada tempat menunggunya juga, dan ada beberapa untuk area yang sudah di booking. Untuk kajian aspek pasar dan pemasaran, yang pertama di sini ada analisis potensi peluang pasar dan estimasi permintaan pasar. Untuk melakukan analisis potensi pasar dan analisis peluang pasar dan memperkirakan estimasi permintaan pasar, kami telah melakukan survei terhadap calon konsumen di sekitar lokasi. Konsumen potensial meliputi mahasiswa, pelajar, karyawan, baik karyawan dari PT maupun retail, serta penduduk sekitar. Penilaian dilakukan setiap hari selama 1 minggu untuk mendapatkan gambaran total calon konsumen.
Untuk yang kedua, ada analisis pemasaran di masa depan. Yang pertama, meningkatkan kualitas produk dan selalu berinovasi. Yang kedua, membuka outlet di berbagai kota. Yang ketiga, ada meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara pelatihan secara rutin. Yang keempat, selalu menciptakan suasana kafe yang bersih dan nyaman untuk para pelanggan. Ketiga, di sini ada pemanfaatan teknologi dalam pemasaran. Yang pertama, dengan media sosial dan influencer marketing. Nah, memanfaatkan platform media sosial untuk promosi dan kolaborasi dengan influencer lokal dapat meningkatkan visibilitas merek dan menarik pelanggan baru. Yang kedua, menggunakan aplikasi mobile, mengembangkan aplikasi untuk pemesanan online, program loyalitas dan promosi khusus dapat mempermudah pelanggan dan meningkatkan penjualan. Yang ketiga, ada pemasaran digital. Menerapkan strategi SEO dan iklan berbayar di platform digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan visibilitas kafe di mesin pencarian. Bagian aspek pastel. Pertama, dukungan umum pembangunan Jawa Barat dalam usaha yang akan dilaksanakan. Perencanaan strategis yang dimaksudkan untuk mengoperasionalkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja. Segala upaya yang secara langsung dapat menunjang pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Sedangkan perencanaan operasional dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD yang dituangkan secara lebih detail ke dalam masing-masing misi berdasarkan pendekatan urusan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Strategi untuk mencapai sasaran pembangunan, maka dirumuskan strategis pada setiap sasaran RPJMD ini. Yang kedua, ada dukungan pertumbuhan ekonomi negara masyarakat. Pertumbuhan ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mengurangi angka kemiskinan yang tercatat sekitar 6,5%. Ketersediaan infrastruktur dan kebijakan pemerintah yang mendukung iklim investasi menjadi faktor pendorong utama sehingga membuka peluang kerja lebih luas bagi penduduk lokal. Yang ketiga, dukungan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat di Karawang didukung oleh berbagai sektor ekonomi yang beragam, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi lokal, dengan banyak warga yang menggantungkan hidup pada hasil pertanian seperti padi, sayuran, dan buah-buahan. Selain itu, Karawang dikenal sebagai pusat industri dan banyak pabrik dan perusahaan yang beroperasi di kawasan ini, memberikan peluang kerja bagi masyarakat. Sektor perdagangan juga berkembang pesat dengan pasar tradisional dan pusat pembelanjaan yang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang keempat, ada dukungan kehidupan sosial budaya, agama, dan adat istiadat setempat. Kota Karawang merupakan wilayah yang mendukung terhadap kehidupan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat setempat yang sangat luas dan beragam, mencerminkan kekayaan tradisi serta keragaman masyarakatnya. Dukungan ini menjadikan Karawang sebagai daerah yang menjaga identitas warisan budaya, namun tetap terbuka terhadap perkembangan zaman. Yang kelima, ada dukungan lingkungan hidup. Yang pertama di sini ada letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, dan hidrogeologi, klimatologi, dan penggunaan lahan. Yang keenam, ada dukungan lingkungan makhluk hidup, atau lebih dikenal sebagai daya dukung lingkungan, merujuk pada kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang ketujuh, di sini ada penerapan pastel dalam studi kelayakan bisnis. Penerapan analisis pastel ini yang menerapi politik, ekonomi, sosial, lingkungan, teknologi, dan legal. Dalam studi kelayakan bisnis ini membantu mengevaluasi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan usaha. Di sini ada kuantifikasi analisis pastel, politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal. Untuk politik, kebutuhannya di sini regulasi pemerintah
mengenai tarif, subsidi, kebijakan, kopi, stabilitas politik. Untuk ekonomi, di sini kebutuhannya ada kondisi ekonomi makro atau daya beli konsumen. Yang kedua ada inflasi, kenaikan harga bahan baku. Yang ketiga ada fluktuasi kurs valuta asing. Lalu sosial, kebutuhannya di sini tren konsumsi kopi, ada perubahan gaya hidup, ada kesadaran lingkungan. Untuk teknologi, inovasi dalam pengolahan dan produksi kopi. Lalu pemasaran digital dan e-commerce. Untuk lingkungan, kebutuhannya di sini perubahan iklim, dampak pada tanaman kopi, ada keberlanjutan dan pengelolaan limbah. Untuk legal, di sini ada regulasi kesehatan dan keamanan pangan dan hak kekayaan intelektual. Untuk poin 5 sangat mendukung, 4 mendukung, 3 cukup mendukung, 2 kurang mendukung, dan 1 itu tidak mendukung. Kesimpulan analisis pastel. Saat ini industri kopi sudah mapan dari perkebunan hingga ke cangkir. Ada ratusan roda bergerak yang bekerja sama untuk menggerakkan industri bernilai miliaran dolar ini. Analisis pastel dapat memberitahu kita bahwa lingkungan bisnis secara keseluruhan memiliki kelebihan dan kekurangan bagi industri kopi. Ini ada kajian aspek teknik dan teknologi. Yang pertama, pemilihan mesin dan peralatan. Fasilitas produksi yang dominan di dalam pabrik atau usaha adalah mesin dan peralatan. Untuk melakukan pembelian mesin atau peralatan harus dipertimbangkan secara ekonomis dan disesuaikan dengan jumlah produksi barang atau jasa yang dihasilkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan mesin atau peralatan adalah kapasitas mesin, kecocokan, tersedianya peralatan lengkap atau suku cadang yang diperlukan, purna jual, kemudahan persiapan dan instalasi serta penggunaan dan pemeliharaan, keamanan dan pengaruh terhadap organisasi yang ada. Lalu ada penentuan lokasi pabrik. Pemilihan lokasi pabrik atau usaha merupakan salah satu kegiatan awal yang harus dilakukan sebelum perusahaan memulai beroperasi. Penentuan lokasi yang tepat akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam melayani konsumen, mendapatkan bahan mentah yang cukup, mendapatkan tenaga kerja dengan mudah, serta kemungkinan diadakannya perluasan usaha. Di sini ada kajian aspek finansial, kebutuhan modal dan investasi. Biaya yang dikeluarkan oleh Sun Cafe ini dalam mendukung jalannya usaha terdiri dari investasi awal, biaya tetap, dan biaya variabel. Tabel di bawah ini berisi rincian investasi awal Sun Cafe. Nah, total biaya untuk keseluruhannya itu ada di 31.149.000. Untuk penyusutannya ada 10.741.000. Investasi bangunan. Usaha Sun Cafe menyewa ruko berukuran 10 kali 5 m sebagai tempat operasional. Biaya yang dikeluarkan untuk menyewa ruko selama 1 tahun sebesar 16.200.000. Untuk investasi peralatan, setelah memenuhi kebutuhan tempat atau gedung, Sun Cafe melengkapi peralatan yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional. Untuk memenuhi kebutuhan peralatan yang dikeluarkan, total biaya tersebut yaitu 31.149.000. Di sini ada penerimaan Sun Cafe selama setahun. Bisa dilihat pada tabel penerimaan Sun Cafe pada bulan Agustus 2025 sampai Juli 2026. Dari tabel di atas terlihat penerimaan Sun Cafe dari tahun 2025 dan sampai 2026 ini. Pada tahun 2025, Sun Cafe menerima pendapatan penjualan dengan berbagai jenis dan harga yang bervariasi dengan total penerimaan 169 juta. Nah, di sini ada pengeluaran Sun Cafe dari 2025 sampai 2029. Dari tabel tersebut terlihat biaya pengeluaran yang ditanggung oleh Sun Cafe pada periode 2025 sampai 2029. Nah, pada tahun 2025 terlihat biaya yang dikeluarkan oleh Sun Cafe ini 75.240.000.
Nah, untuk biaya pengeluaran ini mengalami kenaikan setiap tahunnya. Adapun total alokasi biaya pengeluaran selama periode 2025 sampai 2029 ini sebesar 349.557.000. Adalah hasil perhitungan, ada payback period, ada net present value, ada profitabilitas index. Untuk payback periodnya atau PP dari perhitungan payback period ini diketahui bahwa dalam jangka waktu 1 tahun, 10 bulan, 24 hari, Sun Cafe sudah dapat mengembalikan nilai investasi awal dengan asumsi jumlah konsumen relatif stabil. Untuk net present value-nya di sini dari tabel terlihat diperoleh NPV bernilai positif, yaitu 30.573.000, yang artinya usaha ini layak dijalankan. Untuk profitabilitas indeks, arus dengan nilai investasi awal merupakan hasil dari pertandingan arus sebagai kas sekarang dengan nilai investasi awal. Dengan kriteria kelayakan, profitability index ini lebih besar dari 1, maka usaha layak dijalankan. Dari hasil perhitungan, terlihat nilai profitabilitas indeks di atas 1, yaitu 1,98, yang artinya usaha ini layak dijalankan. Di sini ada internal rate of return (IRR). Berdasarkan kriteria IRR dinyatakan layak apabila nilai IRR lebih besar dari investasi awal. Dalam perhitungan IRR digunakan tingkat bunga 25% seperti pada tabel di bawah ini, yaitu ada dari DF 33% dan DF 38%. Nah, nilai IRR dari perhitungan di atas sebesar 37,22%. Berarti lebih besar dari biaya rata-rata 33%, sehingga dapat dikatakan usaha pengembangan yang dijalankan oleh Sun Cafe ini layak. Nah, kesimpulannya dari semua aspek yang sudah dijelaskan tadi, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, bisnis Sun Cafe ini memiliki potensi yang sangat baik untuk berkembang dan sukses di pasar. Studi kelayakan ini mencakup sebagai aspek penting yang mendukung kelayakan usaha, yaitu aspek pasar, teknis, finansial, pestel, dan manajerial. Secara keseluruhan, bisnis Sun Cafe layak untuk dijalankan dan memiliki prospek yang cerah di masa depan. Keberhasilan bisnis ini sangat bergantung pada pengelolaan yang baik, inovasi produk, serta pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan preferensi konsumen. Nah, teman-teman, sepertinya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.